Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya saat ini sedang disorot karena pernyataannya yang melarang ibadah Natal umat Kristiani di Kecamatan Maja, Lebak. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup kontroversial dan penting, yaitu tentang diskriminasi dalam kebebasan beragama di Indonesia, terutama kasus pelarangan ibadah Natal di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, yang dialami oleh umat Kristen setempat. Bersama saya ada Susan Devina Ataduda. Kita akan mencoba menguraikan kasus ini dari berbagai perspektif dan menganalisisnya dengan teori yang relevan. Yuk, langsung saja kita mulai. Di sini ada Susan Devina Ataduda. Gimana kabar kalian? Halo semuanya, ini kabarku tuh baik banget. Nah, kali ini tuh aku bakalan ngebahas tentang isu pelarangan ibadah di Maja. Jadi sebenarnya isu ini tuh nggak bermasalah ya, dan juga cukup mencerminkan gimana sih situasi toleransi beragama di beberapa daerah, terutama di negara Indonesia. Iya, betul banget. Jadi kalau kita lihat, umat Kristen di Kecamatan Maja ini udah sekian lama nggak punya gereja resmi di sana. Mereka selama ini hanya pakai sebuah ruko di perumahan Citra Maja untuk ibadah mingguan. Tapi tahun ini, tepatnya menjelang Natal, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya bilang bahwa mereka nggak boleh ibadah di situ karena ruko dianggap nggak sesuai peruntukan. Jadi mereka tuh harus pergi ke kecamatan lain, ke gereja yang ada di Rangkas Bitung. Padahal jalannya itu lumayan jauh, sekitar 20 km kalau nggak salah. Iya, benar banget Kak. Dan masalahnya banyak dari jemaat di sana yang nggak tahu akses ke gereja di Rangkas Bitung, apalagi buat yang nggak punya kendaraan. Mereka akhirnya bingung sendiri karena satu-satunya tempat ibadah yang mereka rasa nyaman malah di mana. Nah, yang bikin tambah kompleks, ternyata keputusan ini itu dibuat setelah adanya rapat forum komunitas umat beragama atau FKUB setempat. Mereka bilang ruko itu bukan rumah ibadah, jadi nggak sesuai peruntukan. Tapi di sisi lain, secara institut menyoroti kasus ini itu sebagai bentuk diskriminasi karena hak beribadah dijamin oleh undang-undang. Sebenarnya itu tuh proses yang benar. Kan kalau kita lihat ya dari sisi konstitusi, hak beribadah itu kan dijamin oleh UUD 1945 dan juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi setiap orang ini berhak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya tanpa ada suatu diskriminasi. Dan seharusnya keputusan ini tuh nggak bisa sembarangan diambil cuma karena ada beberapa pihak yang nggak setuju atau merasa kesal akan pengambilan. Nah, ini ya yang perlu kita highlight. Secara hukum, hak ibadah itu hak fundamental. Kalau kita lihat dari teori diskriminasi struktural, kayak yang disampaikan oleh Social Lab Oxford, diskriminasi jenis ini bisa muncul karena kebijakan yang terstruktur. Yang artinya kebijakan yang dibuat pemerintah daerah ini di Lebak ini malah nggak mendukung bebas beragama di sana. Iya ya, apalagi peraturan bersama Menteri tahun 2006 yang sebenarnya itu jelas pemerintah daerah harusnya itu memfasilitasi tempat ibadah. Sementara kalau persyaratan pendirian gereja belum terpenuhi, artinya mereka tuh harus membantu bukan malah menolak izin. Benar banget kan? Tapi kalau kita lihat kondisi sosial aja, mungkin ada pengaruh konservatisme agama yang cukup kuat. Beberapa wilayah di Banten dan Jawa Barat memang masih punya pandangan yang kaku terhadap agama minoritas, seperti yang juga disampaikan oleh setara institut. Di beberapa daerah ini ada tekanan dari kelompok-kelompok konservatif sehingga pemerintah daerah seringkali sulit bersikap. Nah, pada menarik tuh dia. Setara institut bilang bahwa kepala daerah kadang nggak berani ambil sikap tegas karena adanya tekanan dari kelompok konservatif. Misalnya, Banten sendiri memang kerap kali mengalami kasus serupa. Bahkan di kota seperti Cilegon dan Serang yang sejauh ini nggak ada gereja sama sekali karena penolakan dari masyarakat setempat. Ya, hal ini tuh sebagai contoh nyata diskriminasi yang berulang ya, terutama kan di Banten dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Meskipun Indonesia disebut negara plural, tapi dalam realita di lapangannya tuh menunjukkan masih ada sikap intoleransi. Seharusnya pemerintah tempat dalam hal ini terutama Bupati Lebak itu bisa lebih proaktif dalam memberikan perlindungan hak beragama bagi warganya sesuai dengan
Mari kita mulai dari Tina nih. Bagaimana kamu melihat kasus ini dari segi perspektif individu? Kalau menurutku ya, dari sudut pandang hak individu yang paling dasar itu hak individu untuk menjalankan ibadah. Dalam konstitusi kita ini, hak beragama itu hak dasar yang tidak bisa dibatasi kecuali dalam kondisi yang sangat khusus. Pelarangan oleh Pemda di Kecamatan Maja ini melanggar hak tersebut. Menurutku ya, umat Kristen memiliki hak untuk berbeda di wilayah tempat mereka tinggal, termasuk di bangunan seperti ruko jika tidak ada gereja yang tersedia. Benar banget nih, Vin. Kalau pembahasan mengenai hak beragama memang dijamin dalam konstitusi kita. Tapi bagaimana dengan kewajiban pemerintah dalam hal ini? Kalau tentang ini itu ya, kewajiban pemerintah itu terutama di level daerah adalah melindungi hak dasar warga negaranya, termasuk dalam kebebasan beragama. Nah, dalam kasus ini pemerintah daerah itu justru malah melakukan pembatasan loh dengan alasan bahwa ruko bukanlah tempat yang ibadah yang sesuai. Nah, ini itu akan bertentangan dengan kewajiban mereka untuk memfasilitasi kebutuhan beribadah, seperti yang diatur dalam peraturan bersama Menteri tahun 2006. Bahkan aturan itu menyatakan bahwa pemerintahan itu wajib menyediakan tempat ibadah sementara jika gereja itu belum ada, seperti yang disebutkan atas. Jadi pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk tidak melarang, tapi juga memfasilitasi. Bagaimana pendapatmu sebagai pengamat agama tak? Nah, kalau menurut pendapatku sendiri, ini tuh penting ya untuk memahami bahwa ibadah itu tidak selalu harus di tempat yang dianggap resmi seperti gereja ini. Dalam ajaran agama, tempat ibadah itu bisa di mana saja selama tidak ada halangan yang sah. Namun, jika pemerintah melarang tanpa menyediakan alternatif yang layak, ini tuh jelas mengabaikan kewajiban mereka. Mereka seharusnya bekerja sama dengan umat dan masyarakat untuk mencari solusi yang baik, bukan hanya melarang. Itu masuk akal sih. Kalau dari perspektif etika hak dan kewajiban nih, apakah tindakan pemerintah ini sudah adil? Kalau kita lihat dari sudut pandang dan kewajiban, jelas tindakan pemerintah ini sangat tidak adil ya. Kewajiban pemerintah itu kan harusnya melindungi hak setiap warga negara, bukan hanya mayoritas. Dalam konteks ini, larangan beribadah di ruko tanpa adanya solusi yang jelas merupakan bentuk ketidakadilan. Pemerintah daerah seharusnya memastikan bahwa semua warga negara, termasuk minoritas, memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan mereka. Etika hak dan kewajiban itu menuntut keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi hak tersebut. Jadi kesimpulannya dari perspektif etika hak dan kewajiban, tindakan pemerintah daerah di Kecamatan Maja ini melanggar hak umat Kristen untuk beribadah dan mereka gagal memenuhi kewajiban untuk menyediakan solusi alternatif. Ini jelas sangat diskriminatif. Nah, kalau dari sisi solusinya nih, apa yang bisa dilakukan pemerintah atau masyarakat untuk mengatasi masalah kayak gini? Karena kan nggak mungkin diskriminasi ini dibiarkan terus terjadi. Kalau menurutku ya, yang pertama itu mungkin pemerintah bisa merevisi aturan Kementerian Kelima ibadah bisa jadi opsi pertama. Jadi Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Agama ini mungkin bisa bareng untuk mengkaji ulang aturan ini supaya nggak gampang jadi alasan Pemda buat melarang ibadah kelompok minoritas. Dan aturan tahun 2006 ini juga perlu diperjelas implementasinya supaya nggak jadi senjata diskriminasi orang-orang. Betul banget. Selain revisi aturan, Pemda juga harus lebih aktif dalam edukasi masyarakat soal toleransi agama. Di beberapa daerah yang rural seperti Jogja atau Bali, perbedaan agama nggak jadi halangan buat hidup berdampingan. Jadi, edukasi soal pernikahan perlu banget ditingkatkan ya, biar masyarakat tuh nggak gampang terprovokasi sama isu agama. Setuju sih, karena konflik seperti itu tuh bisa meluas dan jadi pemicu gesekan yang bisa di masyarakat kalau nggak segera ditangani dengan serius. Kalau bisa, pemerintah daerah tuh mengadakan mediasi antar komunitas bagi mereka yang saling mengenal dan memahami. Dengan mediasi itu masyarakat tuh bisa lebih terbuka dan paham hak ibadah umat lainnya. Nah, aku setuju juga nih soal mediasi. Terus Pemda juga bisa berkolaborasi sama organisasi masyarakat sipil atau LSM yang fokus di isu toleransi dan HAM, kayak setara institut untuk pendekatan lebih halus ke masyarakat setempat. Nah, tadi kita kan sudah membahas ini masalahnya. Sekarang aku ingin kita lebih mendalami soal respon dari masyarakat sekitar, terutama mereka yang sebenarnya tidak keberatan dengan adanya ibadah di ruko tersebut. Kan katanya ada sebagian warga yang mendukung mereka. Bagaimana mereka merespon pelarangan ini? Ini menarik sih. Dari yang aku baca, beberapa warga di sekitar lokasi
sehingga warga yang mungkin lebih moderat atau netral jadi nggak terlalu dengar suaranya. Apalagi kalau keputusan ini melibatkan RKUB yang kebanyakan anggotanya dipilih dari tokoh agama yang dominan. Oke, ini bagus. Kalau kita masuk lebih dalam soal solusi nih, kira-kira apa rekomendasi praktis yang bisa diterapkan di Kecamatan Maja? Apakah ada ide yang menarik? Kalau menurutku sih ya, yang paling bisa itu ya komunikasi partai bisa membuat sebuah kesepakatan yang adil dengan jemaat Kristen di Maja. Nah, bisa aja mereka tuh diberi izin untuk ibadah Natal, tapi dengan catatan kan sementara ya. Lalu Pemda itu akhirnya bisa membantu untuk mencari ibadah yang sesuai sambil membantu proses perizinan Natal mereka. Dan juga harus ada pemantauan dari pihak yang netral ya. Jadi ada organisasi masyarakat atau lembaga HAM yang turut mengawasi supaya prosesnya transparan dan nggak ada diskriminasi. Mereka bisa jadi penengah jika ada kendala dari pihak-pihak yang konservatif. Terus, sosialisasi kepada masyarakat itu juga penting. Pemda bisa bekerja sama dengan tokoh agama yang moderat untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa keberadaan rumah ibadah tadi itu tuh ancaman, ya, bukan ancaman. Justru itu menjadi Kesempatan ya untuk belajar dan juga memahami. Ya, betul banget. Dan mungkin RKUB setempat bisa lebih sering mengadakan diskusi terbuka atau acara bersama lintas agama, misalnya untuk perayaan Hari Besar Nasional. Hal ini bisa jadi ajang silaturahmi dan memahami ketegangan Natal. Benar banget tuh, Din. Semoga saja solusi yang kita bahas ini bisa menginspirasi para pendengar yang mungkin juga sedang menghadapi masalah serupa di tempat lain. Masih ada tambahan? Mungkin dari kita nggak ada sih ya untuk selebihnya, tapi kita sudah selalu terbuka kalau ada yang mau diskusiin atau ada yang mau berbagi cerita pengalaman. Ya, semoga aja isu ini bisa segera selesai dan nggak ada lagi diskriminasi agama dimanapun di Indonesia ya. Kita perlu belajar lebih banyak untuk memahami dan menghargai keberagaman kita. Wah, ini diskusi yang sangat insightful sekali ya teman-teman. Jadi dari semua pembahasan kita bisa kita simpulkan beberapa poin penting nih. Pertama, revisi aturan pendirian rumah ibadah itu penting supaya ada di alasan Pemda untuk diskriminasi. Yang kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu lebih proaktif mendukung hak beribadah setiap warga negaranya. Dan yang terakhir, edukasi dan mediasi juga jadi kunci membuat membangun toleransi di masyarakat. Setuju banget, dan harapan kita itu ya semoga Indonesia untuk kedepannya bisa lebih inklusif dan juga adil dalam beragama sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Terutama saat ini kita lihat banyak warga yang seharusnya bisa hidup dan damai dan berdampingan tanpa adanya diskriminasi. Ya, semoga aja. Mungkin buat para pendengar ini juga jadi pengingat buat kita semua untuk selalu menghormati hak dan pilihan ibadah orang lain. Toh kita semua pada akhirnya hidup di bawah satu langit yang sama kan? Nah, benar banget nih. Semoga diskusi kali ini tuh bisa jadi bahan renungan ya buat kita semua. Bagi pendengar, kalau punya pengalaman atau pendapat, boleh banget di-share ke kita. Nah, ayo coba nih penutupan satu dari kalian. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe, dan tetap jaga toleransi dan saling menghormati dimanapun kita berada ya. Semoga ke depan kita bisa melihat Indonesia lebih menghargai kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Terima kasih kepada Susan Devina Akademida atas pandangannya. Terima kasih juga kepada para pendengar yang telah mengikuti podcast kami kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.